فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di media Kiswah TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dijauhkan dari setiap penyakit dan juga wabah. Dan semoga wabah yang sekarang sedang berada di negeri kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan demi keberkahan di majelis Kiswah TV di pagi hari ini. Diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik. Banyak ibrah dan pelajaran nanti yang akan kita petik dari kisah ini. Kita beri tema kisah ini adalah Qissatu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah tentang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kisah terbaik dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para nabi dan rasul sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ma'ruf dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam adadul anbiya, berapakah jumlah para nabi ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan 124.000 nabi dan 315 rasul. Itulah jumlah yang cukup banyak yang dihabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Walaupun kenyataannya tidak semua para nabi dan rasul kisahnya sampai kepada kita. Bahkan yang kita wajib imani 25 nabi dan rasul sekalipun, yang nama-namanya jelas tercantum di dalam Al-Quranul Karim, tidak semua kisahnya sampai kepada kita. Ada para nabi dan rasul yang dicantumkan namanya saja, tapi kisahnya tidak ada. Seperti umpamanya kisah Nabi Dzulkifli, kemudian Ilyasin, kemudian Al-Yasa. Tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, walaupun disebutkan namanya. Atau hanya cuplikannya saja. Seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada juga nabi yang dikisahkan panjang lebar, sampai Al-Quran mencantumkan lebih daripada 130 ayat bercerita tentang seorang nabi ini. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam diceritakan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya, bahkan lengkap sekali. Ataupun nabi yang akan kita kisahkan cukup lengkap dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana perjalanan hidupnya, baik di Irak, baik di Syam, Palestina, baik di Mesir,
ataupun di Jazirah Arab di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim sehingga ada alaqah keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh saja, manasik yang kita disyariatkan padanya, manasik haji dan umrah. Manasik haji dan umrah tidak lain dan bukan melainkan syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam. Dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan dari Maria Kibtiyah. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan, "Wulidali al-lailata ghulam, sammaituhu bismi Abi Ibrahim." Ketika Maria Kibtiyah melahirkan di malam hari, maka Nabi SAW mengatakan, maka aku beri nama anak dari Maria Al-Kibtiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim. Maka salah satu putra Nabi SAW namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena putra Nabi SAW yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Kenapa Rasul SAW beri nama putranya Ibrahim, salah satu dari putranya Ibrahim? Karena Nabi SAW ingin menyamakan Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi SAW terlahir dari jalur Ismail. Dan Ismail itu putra daripada Hajar, salah satu istri Ibrahim. Dan Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Siti Sarah yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Begitu juga Ibrahim putra Nabi SAW, putra daripada budaknya Maria Kibtiyah. Dan Maria Kibtiyah juga hadiah daripada Muqawqis, Raja Mesir. Makanya Nabi SAW memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabi SAW diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan ke langit, maka Nabi SAW dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ra'aitu Ibrahim salawatullah alaihi wasalamu fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyatul kalbi." Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh ketika peristiwa Mi'raj, maka aku lihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku. Maksudnya wajah Nabi SAW sangat mirip dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ketika aku melihat Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan Dihyatul Kalbi, seorang sahabat yang paling tampan yang ada di kota Makkah kala itu. Artinya bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi SAW ada kemiripan wajah. Ya, karena memang Nabi SAW turunan Ibrahim dari Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW pernah melihat saat peristiwa Isra Mi'raj, Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Tentu al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya, dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat
di Baitul Ma'mur yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70 alfa malakin la ya'uduna ilaih. 70.000 malaikat yang tawaf di situ. Setiap harinya keluar, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar lagi, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, Inna awwalal khalaik yuqsa yawmal qiyamah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya, dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan, yukhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Jadi manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu tanpa ada pakaian yang di badan, telanjang. Kemudian tanpa beralas kaki, kembali tidak dikhitan, dan tidak membawa satupun harta di badan. Maka yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita diberi nama kaum muslimin. Yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau umat dulu ada namanya Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda. Kalau dulu ada namanya Masihiyin atau Nasrani karena disebutkan kepada Isa al-Masih. Tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyin. Tetapi kita disebut al-muslimun. Siapa yang beri nama al-muslimun kepada kita? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Agama abi kalian, bapak kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian al-muslimin min qablu wa fi hada, baik sebelumnya ataupun pada hari ini. Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan yang diberikan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kita beribadah kepada Allah karena ittiba, mengikut. Dan kita tidak pernah menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Yahudi menuhankan nabi mereka Uzair, ataupun sebagaimana orang-orang Masihiyin, orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam beri nama kita dengan al-muslimun. Subhanallah. Ya. Bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabiullah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim, di antaranya Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan. Ketika tidak ada manusia yang dikhitan sama sekali. Di usia beliau 80 sana. 80 tahun sebagaimana yang tertera dalam hadis Bukhari. Bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam di usia 80 tahun dikhitan. Artinya dia orang yang pertama kali dikhitan. Bahkan dia orang yang pertama kali mencukur kumis. Dan itu bagian daripada khamsun minal fitrah. 5 dari fitrah manusia adalah mencukur kumis. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah awal manusia yang melihat di kepalanya ada uban. Dan itu pelajaran besar. Ya, bagaimanapun rambut yang putih adalah mengingatkan kepada kita agar kita berubah. Bahwa kita semakin hari semakin bertambah usia. Dan Ibrahim orang yang pertama kali melihat hal itu. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana iqramud dhaif.
memuliakan tamu, karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu. Makanya disebut Abu Difan, bapaknya para tamu. Bahkan Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sorga ke bumi, kemudian dari pasangan Adam dan Hawa lahirlah keturunannya. Di antara keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Syith alaihi salatu wassalam, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian setelah Nuh lahir juga para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sepakat bahwa tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia, lebih utama, melebihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tentu rasul kita jauh menjangkau keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya dibandingkan dengan para nabi dan rasul selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibrahim adalah afdalul anbiya, seutama-utama para nabi. Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai dua putra oleh Allah Azza wa Jal. Pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Dan itu para nabi. Kemudian dari putra-putra Yakub yang lainnya lahirlah ribuan para nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Yakub disebut Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dan il itu artinya Allah. Israel itu artinya Abdullah. Sama dengan Jibril, Mikail, Israfil. Il itu artinya Allah. Karena nama-nama malaikat itu maknanya adalah hamba Allah, penolong Allah, ya, makhluk yang taat dengan Allah, dan begitu seterusnya. Ya. Maka Israel adalah hamba Allah. Itu nama lain daripada Yakub. Lah ketika keturunannya Bani Israel banyak oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka para nabi dan rasul, sampai ada satu kampung di zaman Bani Israel yang diutus kepada mereka 2 sampai 3 rasul, sebagaimana yang tertera dalam kisah dalam surah Yasin, menunjukkan bahwa Allah berikan karunia kepada Bani Israel, banyaknya diutus para nabi dan rasul kepada mereka. Walaupun kenyataannya orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqtulunal anbiya bighairil haq. Kebanyakan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Kemudian yang kedua dari jalur Ismail. Putra Ismail bukan nabi. Cucu Ismail bukan nabi. Cicit Ismail bukan nabi. Tetapi ketika kemudian di antara turunan Ismail sampai kepada Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jal khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Adapun dari keturunan Ishak yang menutup nabi dan rasul adalah ketika lahirnya Maryam, kemudian lahirlah Isa bin Maryam. Itulah penutup nabi-nabi Bani Israel, ditutup dengan Isa bin Maryam yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para nabi dan rasul setelah Isa bin Maryam adalah dari jalur Ismail, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, karena tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bagi kisah ini menjadi 4 kisah. Karena Ibrahim itu hidup di 4 negara. Pertama Irak. Ibrahim hidup di kerajaan Kaldaniun atau dikenal dengan Babil yang dibangun oleh Mahlayil. Kemudian yang kedua, Ibrahim hidup di Syam,
yang sekarang jantung kotanya disebut Palestina. Kemudian yang ketiga, Ibrahim pun pernah hijrah ke Mesir. Dan juga ada kisah di Mesir. Kemudian Ibrahim pun pernah hijrah ke Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dan memiliki kisah yang panjang di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin." Demi negeri yang tumbuh padanya tin, maksudnya negeri Irak. Disitulah Ibrahim dilahirkan. Wazzaitun, demi negeri yang tumbuhnya zaitun, maksudnya Syam, Palestina dan sekitarnya. Dan Ibrahim menikah dengan Siti Sarah di sini, dan banyak kisah di sini. Bahkan para nabi lebih banyak diutus di sini. Kemudian waturi sinin, Tursina. Bukit Tursina maksudnya diisyaratkan ke Mesir. Karena Ibrahim pernah hijrah ke Mesir dan punya kisah di Mesir. Wahadal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Karena Ibrahim pernah meletakkan Ismail dan Hajar di negeri ini, yang kemudian negeri ini melahirkan dari turunan Ibrahim Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembahasan kita tentang kisah-kisah, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, Ibrahim alaihi salatu wassalam dan negeri Irak. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan banyak tentang kisah Ibrahim dan juga Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di Irak, di negeri Kaldaniun atau disebut dengan Babil, sebuah negeri yang dibangun oleh Mahlayil. Negeri yang ketika itu dikuasai oleh satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia, yang disebut dengan Namrud. Karena ada 4 raja yang menguasai dunia, 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Sulaiman dan juga Dzulqarnain, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr. Namrud ini menguasai sebagian besar dunia, dan kerajaannya ada di Babil. Di negeri inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan. Ibrahim ibnu Azar, putra daripada Azar. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ibrahim untuk menjadi satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana adat para nabi, ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, tentu yang pertama kali dakwahi adalah ayahandanya, keluarganya. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat wa angdir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga dekat wahai Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW mulai mendakwahkan kepada mereka dakwah tauhid, mengajak seluruh keluarganya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Tapi itu konsekuensi dakwah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, dalam satu waktu juga keluarga kalian. Maka Ibrahim alaihi salatu wasallam disebutkan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan ya Muhammad tentang kisah Ibrahim. Sesungguhnya dia seorang yang siddiq, yang jujur, dan dia juga seorang nabi. Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Azar, wahai ayahku. Lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam menghargai, memuliakan ayahnya. Memanggil dengan bahasa yang lembut, ya abati. Itu tidak mengambil ya Azar, namanya. Ya abati dengan panggilan yang lembut dan mengatakan, kenapa kau sembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak memiliki sesuatu yang bisa memperkaya dirimu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu.
maka ikuti aku. Aku akan berikan kepadamu jalan yang jelas, jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan dirimu. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani isya. Jangan kau sembah syaitan, wahai ayahku, karena setan itu adalah penyesat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah Ibrahim menasihati ayahnya luar biasa. Walaupun kenyataannya ayahnya menolaknya. Marah besar, mengancam Ibrahim dan mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Ibrahim, kenapa kau benci kali dengan Tuhanku dan Tuhan yang disembah orang-orang Babil? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti terus bicara tentang dakwah tauhid, maka aku akan rajam kamu dan aku akan usir kamu. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab dengan kelembutan dan mengatakan, "Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya." Kata Ibrahim, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada engkau wahai ayahku, dan aku akan berusaha memintakan ampun akan dosa-dosamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, langkah yang pertama dilakukan Ibrahim adalah berusaha untuk menyebarkan hidayah tauhid di keluarganya, terutama ayahnya sendiri. Walaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan Azar tidak masuk dalam Islam. Azar tidak masuk ke dalam agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menasihati ayahnya, mulailah dia datang kepada kaumnya, kepada kaum Babil, Kaldaniyun. Dan Allah katakan dalam surah Al-An'am, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidu asnaman alihatan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Kenapa kau mengambil asnam, berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Aku lihat engkau dan juga kaummu berada di atas kesesatan yang nyata." Maka Ibrahim ketika masa remaja, dia mulai membuat tashkik, keraguan-raguan di kaumnya. Di masa remaja, Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah rajin berdakwah. Ketika kemudian ada sekelompok anak-anak muda yang seusianya, Ibrahim alaihi salatu wassalam pun pura-pura duduk bersama mereka berbincang-bincang. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai membuat syubhat kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah mereka. Karena di zaman Ibrahim itu banyak orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung-patung, dan begitu seterusnya. Lah Ibrahim hendak membuat keraguan-raguan kepada mereka bahwa Tuhan yang selama ini kalian sembah itu tidak benar. Maka duduklah Ibrahim di antara anak-anak muda yang ada di situ. Apa kata Ibrahim ketika sudah larut malam? Kemudian orang-orang para penyembah bintang pun mereka mulai menyembah bintang. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam surah Al-An'am, "Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Ketika malam sudah gelap, bintang sudah bermunculan, maka Ibrahim pun kemudian mengisyaratkan pandangannya ke langit melihat bintang dan mengatakan, "Hadza Rabbi." Ini Rabbku. Orang-orang mengatakan Ibrahim sudah mulai menyembah Tuhan. Tetapi ketika kemudian Ibrahim berbincang-bincang sampai pagi hari dan bintang pun kemudian tidak ada, kata Ibrahim, "Qala la uhibbul afilin." Aku tidak suka Tuhan yang terkadang muncul, terkadang tenggelam. Ya. Kemudian di hari yang lain Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berada di tengah-tengah purnama, bulan purnama yang sangat terang, dia pun mendatangi lagi anak-anak muda seusianya. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Falamma ra'al qamara bazighan, qala hadza rabbi." Ketika dia melihat purnama yang sangat bulat, yang sangat terang, dia mengatakan, "Oh, ini Tuhan saya." Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tapi ketika bulan kemudian keesokan harinya tiba-tiba hilang, maka Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya, "Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat." Lah di pagi harinya muncul matahari.
Maka Ibrahim ketika ra'as syamsa bazighatan, memiliki cahaya yang lebih terang dibandingkan bulan dan bintang, Ibrahim mengatakan, hadza rabbi. Oh, boleh jadi ini Tuhan yang benar nih. Bintang sudah enggak benar, muncul tenggelam, bulan sudah enggak benar, pergi dan datang. Oh, mungkin boleh jadi ini matahari Tuhan saya. Dia mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhan saya. Kenapa? Hadza akbar, ini lebih besar daripada bulan dan bintang. Falamma afalat. Ketika di sore hari, matahari pun pergi. Matahari pun tenggelam. Maka Ibrahim menyeru kaumnya, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku arahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam membuat keraguan-raguan kepada kaumnya. Sungguhnya Tuhan yang kalian sembah ini tidak benar. Ya. Bahwa bintang itu kadang tenggelam, kemudian kadang muncul. Bahwa bulan itu kadang datang, kadang pergi. Bahwa matahari itu kadang muncul, kadang hilang. Sebenarnya ada zat yang menjadikan bintang, bulan dan matahari itu didatangkan dan dipergikan. Kenapa kalian tidak menyembah zat yang mendatangkan bintang, matahari dan bulan, ataupun yang meniadakan bintang, bulan dan matahari? Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu. Ini bintang ini kadang datang, kadang tenggelam, tentu ada yang menjalankannya. Begitu juga bulan dan matahari. Kenapa kalian tidak menyembah yang menjalankannya saja? Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu. Dan itu membuat keraguan-raguan kepada kaumnya. Subhanallah. Di waktu remaja Ibrahim mendakwakan dakwah tauhid. Dan harusnya kita seperti itu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya menyampaikan sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah tugas kita mendakwahkan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kaumnya pun kaum yang degil, susah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim pun kemudian mulai bersiasat. Karena ketika itu kerajaan dipimpin Namrud. Dan Namrud dan kaumnya di Babil itu para penyembah berhala. Macam-macam disembah. Matahari, bulan, bintang, macam-macam. Ya. Maka suatu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bahwa di kerajaannya akan ada pesta yang sangat besar. Pesta kerajaan. Di mana manusia akan keluar dari istana dan berkumpul di sebuah lapangan. Maka Ibrahim mulai bersiasat di sini. Ketika ayahandanya meminta kepada Ibrahim untuk ikut berpesta dengan Id kerajaan kala itu. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam berbohong kepada ayahnya dan mengatakan, inni sakim, saya lagi sakit. Kalau ayahanda ingin pergi, pergi saja. Padahal Ibrahim mengatakan seperti itu. Dia ada siasat besar, ingin menghancurkan patung-patung Namrud. Maka ketika betul-betul Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, watallah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan membuat siasat terhadap patung-patung kalian setelah kalian pergi mengadakan Id. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim pun masuk ke dalam istana, ke ruangan khusus. Banyak berhala-berhala yang memang diagungkan Namrud dan juga para pengikutnya. Disitulah Ibrahim mulai menghancurkan patung-patung itu. Tidak ada satupun patung yang tersisa kecuali dihancurkan. Tapi Ibrahim membiarkan yang paling besar dari patung itu. Dibiarkan. Supaya apa? La'allahum ilaihi yarjun. Agar mereka kembali mentauhidkan Allah. Tujuan Ibrahim ini bukan hendak menghancurkan patung. Karena patung itu bisa dibuat lagi. Bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Bukan itu. Kalau tujuan Ibrahim hanya menghancurkan patung, besok dia dibangun lagi patung itu. Dibuat lagi. Bahkan mungkin lebih besar dibandingkan patung yang dihancurkan Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan itu tujuannya. Ibrahim itu ingin memberikan pelajaran. Kalau patung-patung itu tidak sanggup melindungi mereka, bagaimana melindungi orang lain?
Kalau patung-patung sendiri dihancurkan oleh Ibrahim, tidak sanggup melindungi mereka, bagaimana akan kemudian melindungi selama ini menyembahnya? Itu maksudnya Ibrahim, supaya mereka berakal. Bahwa perbuatan mereka itu jauh daripada akal. Makanya dia mengatakan, la'allahum ilaihi yarji'un, akan mereka kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika betul-betul sudah dihancurkan, kemudian dibiarkan patung yang sangat besar, kemudian dikalungkan palunya di patung yang sangat besar. Tiba-tiba kemudian Ibrahim keluar dari situ. Setelah pesta berakhir, Namrud pun murka dan mengatakan, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Dikirimlah jasus mata-mata. Akhirnya kemudian mereka mendengar bahwa ada anak muda, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak muda yang menghancurkan patung itu, konon namanya Ibrahim. Maka Namrud mengatakan, cari dan tangkap Ibrahim. Cari dan tangkap Ibrahim. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang telah melakukan hal ini dengan berhala-berhala kami? Innahu laminadh zalimin. Ini orang zalim ini. Tangkap Ibrahim. Ditangkaplah Ibrahim. Kemudian qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Setelah tertangkap Ibrahim, maka para pembesar Fir'aun mengatakan, datangkan manusia, kumpulkan manusia, biar mata-mata manusia tahu siapa yang menghancurkan berhala dan Tuhan mereka. Maka berkumpullah manusia, didatangkanlah Ibrahim, semua mata terbelalak, oh ini rupanya yang menghancurkan patung itu. Mulailah kemudian para pembesar Namrud ini menginterogasi Ibrahim dan mengatakan, a'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Lihat, Ibrahim ingin pura-pura tidak berdusta. Ya, dia menunjuk patung yang sangat besar dengan jempolnya. Ini seolah-olah mungkin bahasa kita, ini patung yang ini, pakai jempolnya. Ya. Ibrahim ingin mengatakan bahwa kalau Anda memegang palu dan Anda tidak punya jempol tangan, tentu Anda tidak akan kuat memegang palu itu. Tapi ketika ada jempol dalam tangan kita, kemudian kita pegang palu, maka palu itu akan keras kita pegang, akan kuat kita pegang. Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan, sebenarnya yang menghancurkan patung-patung itu adalah jempolku ini. Itu maksudnya Ibrahim. Ya. Tetapi tidak disebut. Dia ingin tawari, dia ingin menutupi kebohongannya dengan mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukan, yang menghancur-hancurkan patung-patung kecil itu maksudnya yang besar ini. Nah, Ibrahim sambil menunjukkan jempolnya, maksudnya jempol saya. Dan orang-orang menyangkanya Ibrahim menunjuk kepada patung itu. Supaya Ibrahim lepas dari dusta maksudnya. Tetapi mereka pun ketika Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun, kalau enggak percaya tanya saja kalau mereka bisa bicara. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Karena mereka tidak bisa membantah hujah Ibrahim yang sangat kuat. Maka mereka pun melakukan kekuatan hujah dengan cara membakar Ibrahim. Dan mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin. Kalian harus membela Tuhan-Tuhan kalian, bakar anak ini. Ya. Maka sepakatlah mereka pun mengumpulkan kayu bakar berhari-hari sampai menggunung kemudian dibakar. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu disiapkan untuk dilempar ke dalam api itu. Menggunakan manjani ketepel besar karena tidak mungkin dimasukkan. Mendekat api pun panas. Maka dilemparlah Ibrahim alaihi salatu wassalam ke dalam api itu. Subhanallah. Para malaikat telah siap siaga menawarkan kekuatan mereka untuk menolong Ibrahim. Termasuk Jibril, Mikail, malaikat Jabal. Semua para malaikat menawarkan. Tapi Ibrahim hanya mengatakan, amma ilaikum fala, wa amma ilallahi fabala. Kalau aku harus meminta pertolongan kepada kalian, wahai para malaikat, tidak. Aku tidak akan minta pertolongan kepada kalian. Tapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, ya.
Aku hanya meminta pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu pula yang dikatakan Nabi SAW ketika Abi Sufyan menakut-nakuti akan datang kelompok tentara besar menyerang Madinah. Maka Rasul dan para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti perkataan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah karena dia sebaik-baik pelindung. Maka Ibrahim pun kemudian dilempar ke dalam api ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka pertolongan Allah sekejap saja datang kepada Ibrahim. Kemudian dikatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin kalian dan selamatkan Ibrahim. Kalau seandainya Allah hanya mengatakan, wahai api, dinginlah kalian, tentu Ibrahim tidak akan selamat. Karena bagaimanapun, panas ataupun dingin bisa membuat orang mati. Tetapi ketika Allah mengatakan, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim, dan api ini dingin khusus kepada Ibrahim, sehingga api tetap panas pada hari ini. Kalau seandainya Allah mengatakan, jadilah api sampai kiamat, tentu api akan dingin. Macam mana Anda akan memasak gitu kalau api dingin gitu? Tapi rupanya api dingin ini hanya untuk Ibrahim dan keselamatan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kobaran api itu. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Ibrahim. Ibrahim kebal bakar. Dan itu mukjizat, bukan memakai jimat. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ada binatang yang disebut dengan wazak. Wazak itu semacam cicak ataupun tokek begitu ya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Ummu Shuraik yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda bahwa Nabi itu amara biqatlil wazak, ya, memerintahkan untuk membunuh tokek ataupun cicak begitu ya. Kenapa alasannya? Kana yanfuh ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika seluruh binatang berusaha memadamkan api yang menyala-nyala itu, tiba-tiba datang pula tokek itu, malah meniup-niup supaya api itu besar. Maka dari situ Nabi SAW memberikan pahala siapapun yang membunuh tokek, membunuh wazak. Anehnya di zaman sekarang tokek pula dirawat-rawat, harganya sampai ratusan juta. Dia tidak paham bahwa ini binatang harus dibunuh, yang sudah mencelakakan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, padahal di dalam membunuh cicak atau tokek itu dapat pahala karena Rasulullah SAW menganggap itu faisiqah, binatang fasik, ya, yang sudah menyakiti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim pun kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari berada dalam api itu, tapi Allah melindunginya sampai api pun hilang, tinggal abunya. Tiba-tiba Ibrahim itu pun tidak menjadikan orang-orang Babil beriman kepada Ibrahim. Subhanallah. Bahkan suatu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul didatangkan kepada Raja Namrud. Didatangkan kepada Raja Namrud, kemudian diajak berdebat soal ketuhanan. Soal ketuhanan. Tetapi Namrud mengatakan, ini uhi wa umit. Katanya, saya bisa menghidupkan dan matikan. Saya bisa menghidupkan dan matikan. Dengan cara apa? Mendatangkan 2 tawanan, yang satu dibunuh dan yang satu diselamatkan. Kata Namrud, lihat, ana uhi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan matikan. Yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Tapi Ibrahim memiliki hujah yang kuat. Walaupun dia mengatakan bahwa Rabbnya bisa menghidupkan, matikan, maka Namrud berusaha untuk mendebat seperti itu. Tapi Ibrahim punya hujah lebih kuat daripada itu dan mengatakan, sesungguhnya Rabbku ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud, kau bisa menghidupkan, matikan, oke. Tapi sekarang Rabbku, dia menerbitkan matahari dari arah timur. Kau terbitkan dari barat sekarang. Fabihital ladzi kafar. Orang kafir tidak bisa membantah Ibrahim. Makanya Allah memuji kecerdasan Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana perdebatan dia dengan Namrud.
Tapi dari sini ma'asyiral muslimin, kisah Ibrahim di Irak ini memang cukup panjang. Dan dakwahnya memang susah untuk berkembang. Persis seperti Nabi SAW. 13 tahun di kota Mekah. Tidak berkembang. Banyak dimusuhi orang. Ditekan, difitnah, dibuli, diancam. Bahkan hendak dilakukan pembunuhan. Dan juga pemenjaraan kepada Nabi SAW. Itu pula yang dirasakan kakek Rasul SAW, Ibrahim SAW ketika di Irak. Dari situlah dia akhirnya hijrah dari Irak ke Palestina. Bagaimana kisah Ibrahim di Palestina, bagaimana kisah Ibrahim di Mesir, bagaimana kisah Ibrahim di Mekah. Tentu ini kisah yang cukup panjang, tidak mungkin dikisahkan dalam satu waktu. InsyaAllah kita akan bersambung kisah ini pada minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin di antara para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Bagi pemirsa Kiswah TV, kita masuk di sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan di nomor 0812 6873 3202. Dan kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ingin bertanya, betulkah ada Baitul Izzah di langit dunia selain yang disebutkan tadi di awal kajian mengenai Baitul Ma'mur? Dan mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Uzzah, dan ada Baitullah Al-Haram. 3 tempat ini adalah tempat yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk tawaf, kemudian hari itu mereka keluar, di hari berikutnya datang malaikat dengan jumlah yang sama, bukan malaikat yang kemarin. Setiap hari malaikat baru dengan jumlah yang sama, 70.000 masuk beribadah di Baitul Ma'mur, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut Baitul Ma'mur, dan Nabi SAW pernah melihat Baitul Ma'mur ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua ada Baitul Uzzah atau Baitul Izzah, tempat di mana Al-Quranul Karim diturunkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kolam, dia mengatakan, wahai kolam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Maka kolam pun mencatat di sebuah papan yang disebut dengan lauh, yang kemudian setelah catatannya selesai, maka lauh ataupun papan itu Allah perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Maka disebutlah Lauhil Mahfud, papan yang dijaga oleh para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah, duf'atan wahida, pada sekali turun. Jadi 30 juz Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah, kemudian disimpan di Baitul Uzzah. Ini tepat di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkan Al-Quran. Kapan? Di 10 akhir Ramadan. Kapan? Di tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun ke Baitul Uzzah 30 juz. Dan Baitul Uzzah itu di langit pertama yang kita lihat ke atas. Baru setelah itu Allah turunkan Al-Quran sampai ke bumi, tidak langsung 30 juz, tetapi diturunkan ayat per ayat, disesuaikan dengan kejadian dan peristiwa, karena supaya sepeninggal Rasulullah SAW peristiwa dan kejadian itu akan berulang dengan pengulangan yang sama, sehingga apapun peristiwanya sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Karena namanya sebuah kejadian dan peristiwa itu akan terulang-ulang sampai kiamat. Dan akan ada kemiripan. Sehingga solusinya ada dalam Al-Quran. Jadi Quran ketika diturunkan ke Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya, tidak 30 juz. Dan ini perbedaan Quran dengan kitab-kitab sebelumnya.
Jadi kalau Taurat langsung 30 juz bahasa kitanya. Mungkin Injil juga sama, Zabur juga sama, tapi Quran tidak. Makanya Quran disebut kitab solusi, karena disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang akan berulang. Satu-satunya menjawab tantangan masyarakat, tantangan iskal, kesulitan di masyarakat, apapun masalahnya, ada jawabannya dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan Baitul Uzza yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah isi dari suhuf Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, apakah di dalamnya berisi hukum-hukum tentang halal dan haram juga, Ustaz? Mohon penjelasan. Allah mengatakan, Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terangkum berbagai macam isi suhuf. Pertama, suhuf yang pertama, maksudnya suhuf pertama di sini maknanya suhufnya Sith dan suhufnya Idris. Karena Sith memiliki 50 lembar suhuf. Kemudian Idris memiliki 30 lembar suhuf. Kemudian Nabi Musa memiliki 10 lembar suhuf dan Ibrahim memiliki 10 lembar suhuf. Jadi semuanya 100 lembar suhuf. Dan semua ada di dalam Al-Quran kandungannya. Dan suhuf itu bagian daripada kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Dan kitab-kitab yang dari langit diturunkan tentu sebagai undang-undang bagi setiap para nabi dan rasul untuk diterapkan kepada umatnya. Seperti Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran terjagalah keyakinan kita. Sehingga keyakinan kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tauhid kita murni dengan turunnya Al-Quran. Dengan Al-Quran akal kita terjaga. Karena Al-Quran melarang kita untuk mabuk, narkoba, dan yang lainnya. Dengan Al-Quran terjagalah darah. Karena dalam Al-Quran dilarang membunuh. Ada kisah dalam pembunuhan. Terjaga nasab. Ya. Kemudian juga dalam Al-Quran juga terjaga kehormatan. Karena dilarang seorang itu mencaci, memaki, menggibah, dan begitu seterusnya. Jadi Al-Quran itu undang-undang. Termasuk juga Taurat, undang-undang di zamannya. Zabur, undang-undang di zamannya. Injil, undang-undang di zamannya. Termasuk suhuf Ibrahim. Undang-undang bagi kaum Ibrahim. Karena Ibrahim itu Rasul Khalilur Rahman. Bapaknya para nabi dan Rasul diberikan suhuf Ibrahim. Sebagai undang-undang bagi kaumnya. Dan nanti akan sampai kisah-kisahnya tentang suhuf Ibrahim. Tapi yang jelas isi suhuf ya tentu adalah sama dengan Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quran jauh lebih lengkap dibandingkan suhuf. Karena suhuf itu lembaran. Seperti contohnya Zabur. Zabur itu lembaran-lembaran. Tidak banyak lembaran seperti Quran. Karena Zabur itu berupa bait-bait. Yang bait-bait yang kayak bait-bait syair. Kemudian dilanggamkan oleh Daud alaihi salatu wasallam. Diulang-ulang. Sampai suara Daud ketika melanggamkan bait daripada Zabur itu suaranya indah sekali. Ya maka suhuf juga lembaran-lembaran. Isinya tentu dari perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, halal dan haram, dan itu undang-undang bagi kaum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah hukum mengambil pendapat para ulama sedangkan saya tidak tahu dalilnya dan saya hanya melihat pendapat dari ulamanya saja? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertama, di dalam beragama, acuan kita bukan para ulama dulu, tetapi Al-Quran dan Sunnah, karena itu sumber. Tetapi walaupun demikian, Al-Quran tidak bisa dipahami, Sunnah juga tidak bisa dipahami dengan baik kecuali mengacu kepada pemahaman para ulama. Karena hanya ulamalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Maka kita ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, tentu melihat juga para ulama, tafsir-tafsirnya, juga hadis syarah-syarahnya, dan begitu seterusnya. Dan kita tidak boleh mendahulukan perkataan ulama kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Makanya Nabi SAW melarang, ya, seseorang itu mendahulukan kata-katanya
dibandingkan kata-kata yang lainnya. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, hampir-hampir kalian dihujani batu, kukatakan qala Rasulullah, kalian pula berpendapat dengan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh bertentangan dengan hadis Nabi, bagaimana para ulama? Jadi kalau ada yang bertentangan perkataan ulama dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buanglah perkataan ulama, sebagaimana perkataan Imam Malik ketika bersandar duduk di Masjid Nabawi, dia isyaratkan telunjuknya ke kuburan Rasul dan mengatakan, kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap perkataan diambil dan dicampakkan, kecuali perkataan orang ini disyaratkan ke kuburan Nabi SAW. Maksudnya kecuali Nabi SAW. Dialah yang maksum. Maka saya nasihatkan sebaiknya Anda belajar. Anda tidak boleh hanya mengambil pendapat ulama tanpa melihat alasannya. Karena tidak semua pendapat ulama itu kuat. Ada yang lemah gitu ya. Makanya Imam Syafi'i sendiri, beliau merubah fatwanya dari fatwa lama menjadi fatwa baru. Dari fatwa yang ada di Baghdad sampai membuat fatwa baru di Mesir. Walaupun sebagian para ulama menguatkan kaul perkataan yang lama, sebagian ulama menguatkan perkataan yang baru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kita sebagai para talabatul ilmi, maka sudah selayaknya untuk lebih banyak mengetahui lagi tentang maksud istinbat para ulama tentang sebuah dalil. Jadi jangan melihat pendapatnya saja, tapi lihatlah dalilnya. Karena semua ulama mengatakan begitu. Kalau kalian dapati dalam kitab, contoh saja perkataan Imam Syafi'i, kalau kalian dapati dalam kitab, apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, campakkan perkataanku, ambillah Quran dan Sunnah. Itu ulama mengatakan seperti itu. Maka kita tidak cukup melihat pendapatnya tanpa melihat alasannya. Karena tidak semua pendapat ulama benar. Karena mereka tidak maksum. Ya, yang maksum hanya Nabi SAW. Cuman karena kita tidak bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali lewat mereka, maka itulah hajatnya kita kepada para ulama. Karena kita tidak bisa belajar sendiri. Ada guru yang mengajari kita. Maka saya nasihatkan lebih lagi belajar. Lihat alasan kenapa para ulama mengambil sebuah pendapat. Kalau kiranya Anda merasa ini alasan yang lebih kuat, maka ambillah yang terkuat bagaimanapun. Menyembah keberadaan Allah itu sebuah keyakinan. Maka kita tidak boleh menyembah kecuali dengan keyakinan juga. Dan kita tidak mungkin meyakini sebuah keyakinan kecuali kuatnya dalil yang ada pada hati kita. Ketika kita melihat ini dalilnya kuat, berarti kita yakin yang kuat. Ketika yakin bahwa ini yang kuat, berarti ibadahnya juga yakin. Dan ketika ibadahnya yakin, berarti kita meyakini ada Tuhan di sana yang kita disembah. Ya, jadi kita menyembah Allah dengan keyakinan, dan keyakinan tidak mungkin tumbuh kecuali dengan ilmu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Dan pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 malaikat yang menyertai manusia dari semenjak manusia diciptakan sampai hari kematiannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Yes, alhamdulillah. Apakah manusia disertakan padanya 4 malaikat? Wallahu a'lam. Yang jelas Al-Quran yang mengatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan manusia kecuali dicatat oleh 2 malaikat di kiri kanan kita, raqib dan atid. Menunjukkan bahwa ada raqib dan atid yang selalu menyertai kita dalam setiap ucapan kita, karena dia ditugaskan untuk menulis baik ucapan kita baik ataupun ucapan kita tidak baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hafadhah. Ya, hafadhah. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Allah utus kepada kalian malaikat-malaikat hafadhah yang jaga kita. Makanya kenapa coba Anda logika saja. Anda tidur di lantai, di teras. Kemudian Anda bangun di pagi hari. Alhamdulillah, tidak ada cacing masuk ke lubang telinga, tidak ada kecoa masuk ke lubang hidung, tidak ada kaki 1000 yang masuk ke mata dan begitu seterusnya. Siapa yang jaga? Kenapa hewan-hewan ini tidak mendekati kita? Ada malaikat yang menjaga kita. Harusnya kita jatuh di kendaraan, tidak jatuh. Harusnya kita harusnya tertabrak, tidak jadi tertabrak. Harusnya nabrak, tidak jadi nabrak. Ya, itu semua ada malaikat yang menjaga kita, yang disebut dengan hafadhah. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ya, ada malaikat-malaikat menjaga kita. Ya, itu juga malaikat yang senantiasa mengawasi kita.
Ya, kemudian juga ada qarin namanya. Qarin itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan malaikat yang memberikan sautul waswas, suara waswas, ya, itu dari setan. Ya, waswas untuk melakukan kejahatan, tetapi waswas kebaikan, suara untuk melakukan kebaikan itu para malaikat. Adapun jumlah 4 yang menyertai kita, wallahu a'lam, saya belum mendapatkan dalilnya. Ya, mungkin yang lain Anda pernah mendengar hadis tentang masalah itu, alhamdulillah, tapi saya sendiri belum mendapatkan riwayat bahwa setiap manusia ada 4 malaikat yang menyertai dari hidup sampai mati. Yang jelas bahwa malaikat itu banyak yang menyertai kita. Karena hubungan kita dengan para malaikat itu sangat erat sekali. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai kiamat dibangkitkan. Wallahu a'lam. Atas penjelasannya. Demikian sesi tanya jawab di pagi hari ini, dan kami ucapkan jazakallah khairan kepada channel Humairah yang juga ikut merelay kajian ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.